Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini kami dari Polres Cirebon Kota akan merilis penguapan kasus narkoba yang dilaksanakan selama operasi Antik Lodaya 2022 dilaksanakan selama 10 hari sejak tanggal 16 sampai dengan 25 November 2022. Dengan hasil tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 6 tersangka dan juga barang bukti secara total yang berhasil diamankan adalah narkotika jenis sabu dengan berat bruto 12,55 gram. Yang kedua, narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bruto 8,1 gram. Yang ketiga, obat sediaan farmasi tanpa izin atau obat keras tertentu dengan jumlah sebanyak 4.186 butir. Berikut saya akan menjelaskan secara detail terkait pengungkapan perkara dari masing-masing kasus. Diawali dari yang pertama, yaitu tersangka HS dengan barang bukti yang berhasil kita amankan, yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto seberat 12,1 gram, di mana saudara HS ini memang menjadi target operasi kami dalam operasi Antik, dikarenakan dulu pernah kita lakukan penangkapan, namun pada saat kami lakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti, namun dari hasil tes urinnya dinyatakan positif. Setelah itu tersangka dilakukan rehabilitasi. Namun kami mendapatkan informasi bahwa saudara HS ini masih melakukan pengedaran terhadap narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas kami melakukan surveillance terhadap tersangka kurang lebih sekitar 1 bulan. Kita ikuti gerak-gerik tersangka dan akhirnya kita ketahui bahwa tersangka sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Pada saat itu proses penangkapannya, pada saat anggota melihat tersangka, dengan melihat gerak-gerik tersangka yang mencurigakan, akhirnya kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dan pada saat itu kita geledah, ternyata kita menemukan handphone tersangka, dan di handphone tersebut mencantumkan match dari letak narkotika jenis sabu dalam salah satu aplikasi atau media sosial. Dan akhirnya ditelusuri dari map tersebut dan ditemukanlah barang bukti, tepatnya di gang, jalan sekitar jalan Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, dan akhirnya ditemukan barang bukti sebanyak 17 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di dalam bungkus korek api yang dibalut dalam lakban warna hitam dengan berat bruto seberat 12,1 gram, dan juga handphone tersangka kita amankan. Menurut pengakuan dari tersangka bahwa tersangka mendapatkan barang bukti tersebut dari tersangka yang saat ini masih DPO atas inisial PC. Kepada tersangka kita akan kenakan pasal 112 ayat 2 junto pasal 104 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya yang kedua, kami juga berhasil menangkap tersangka sebanyak 2 orang dalam kasus obatan sediaan farmasi tanpa izin edar, di mana kami mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi yang dilakukan di bengkel di depan salah satu hotel yang ada di wilayah Kota Cirebon, di mana akhirnya kita melakukan penggeledahan kepada tersangka atas nama MA, dan ternyata ditemukan barang bukti 91 butir pil jenis tramadol HCI, 45 butir pil jenis trihexyphenidyl, dan juga beberapa barang lainnya. Dan hasil pengembangannya ternyata MA mendapatkan barang dari TS dengan cara membeli melalui COD, di mana dari pengembangan tersebut kita juga berhasil menemukan dan menggeledah dan menemukan barang bukti sebanyak 200 butir pil jenis tramadol, 100 butir pil jenis trihex, dan juga tentunya handphone yang dimiliki oleh tersangka.
Kepada tersangka kita kenakan pasal 196 junto pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Dan masih ada DPO karena berdasarkan keterangan dari tersangka TS ini mendapatkan barang bukti dari tersangka HR yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Yang ketiga, selanjutnya kami juga berhasil mengamankan salah satu tersangka atas nama FSR dengan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 8,1 gram. Dan tersangka ini merupakan statusnya merupakan mahasiswa yang ada di kampus salah satu di Kabupaten Kuningan. Di mana berawal dari anggota Satreskrim Narkoba yang melaksanakan patroli pada suatu tempat, di mana pada saat di Jalan Kusnan, anggota ini menemukan atau melihat tersangka dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Karena tersangka beberapa kali melihat handphone, mencari jalan dan sebagainya. Akhirnya dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan handphone yang berisi maps dari salah satu aplikasi atau media sosial yang digunakannya untuk mengetahui tempat letak narkotika yang dipesannya. Dan setelah itu ditelusuri oleh anggota dan akhirnya ditemukan narkotika yang dibungkus dalam rokok, ya, dan juga diselipkan di dalam rumput-rumput, di mana tidak jauh dari lokasi penangkapan dari tersangka. Dari temuan tersebut, akhirnya kita bisa mengamankan satu paket narkotika jenis ganja kering seberat 8,1 gram dan berdasarkan informasi dari tersangka bahwa barang bukti tersebut rencananya akan digunakan oleh tersangka sendiri bersama teman-temannya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, untuk kasus sedia farmasi juga kita berhasil mengamankan, ya, tersangka atas nama YP, di mana berdasarkan informasi dari masyarakat kita mendapatkan informasi bahwa ada transaksi yang sering dilakukan, ya, oleh saudara YP, dan akhirnya kita melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 750 butir pil jenis tramadol dan juga 400 butir jenis trihex serta uang dan juga handphone dari tersangka. Dan menurut pengakuan tersangka bahwa tersangka mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara modus operandinya membeli dari tersangka lain berinisial UK yang saat ini masih dalam proses pencarian oleh petugas dengan cara membeli melalui COD. Kepada tersangka YP kita kenakan pasal 196 dan 197 Undang-Undang 36 tahun 2009 dengan ancaman penjara 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Sedangkan tersangka FSR yang kita temukan barang bukti berupa ganja akan dikenakan, ya, dua pasal, yaitu pasal 111 ayat 2 dan juga pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 5 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara dan juga pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Paling akhir lagi, ya, tersangka satu lagi kita juga bisa mengamankan tersangka SP, ya, dengan barang bukti sabu dengan 0,45 gram dan juga 2.400 butir obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar, di mana berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat bahwa SP ini sering melakukan transaksi dan akhirnya kita lakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram dan 1.950 butir pil jenis tramadol serta 850 butir pil jenis trihex serta uang hasil penjualan dan juga handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi. Dan berdasarkan dari interogasi oleh petugas bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari saudara FJ, di mana didapatkan barang bukti dengan cara membeli melalui salah satu aplikasi online yang rencana juga diedarkannya di wilayah kota dan kabupaten Cirebon. Demikian rekan-rekan sekalian,
pengungkapan kasus narkoba yang kami laksanakan selama operasi Antik 2022 selama 10 hari, dan kami himbau kepada seluruh masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan apabila ada masyarakat yang mengetahui, mendengar informasi terkait peredaran narkoba, kami mohon agar segera melaporkan kepada hotline Polres Cirebon Kota dengan nomor handphone 0815 7262 9112. Saya ulangi, apabila ada masyarakat yang mengetahui tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tolong informasikan kepada Polres Cirebon Kota melalui hotline kami, yaitu 0815 7262 9112. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.